Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai daur ulang belerang. Sebagian besar cadangan belerang atau es atau sulfur yang ada di alam berada di kulit bumi. Hanya sedikit senyawa belerang yang berada di atmosfer. Tumbuhan yang berklorofil dan sejumlah bakteri dapat menyerap secara langsung senyawa belerang dalam larutan atau gas. Namun senyawa belerang dalam kadar tinggi atau di atas 0,3 ppm yang masuk melalui pori-pori daun dalam waktu yang relatif lama lebih dari 7 jam dapat merusak struktur daun karena suasana yang lembab di dalam daun akan membentuk asam sulfat. Unsur belerang digunakan tumbuhan untuk pembentukan jenis asam amino tertentu seperti sistein bersama-sama dengan unsur nitrogen, karbon, dan hidrogen. Makhluk hidup yang tergolong sebagai konsumen dalam rantai makanan seperti hewan dan manusia memperoleh unsur belerang dengan cara mengkonsumsi tanaman yang menghasilkan senyawa protein. Sebagian senyawa belerang kembali lagi ke alam ketika organisme membuang kotoran atau mati. Skema umum dalam gambaran bisa dilihat pada skema yang ada di layar tersebut, di layar di sini. Salah satu senyawa belerang yang menyebabkan polusi air atau pencemaran uap air yang akan turun menjadi hujan adalah senyawa gas sulfur dioksida atau SO4 yang lepas ke atmosfer dari pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung unsur belerang dan aktivitas gunung berapi. Gas ini mengalami oksidasi menjadi asam sulfit dan asam sulfat dalam atmosfer yang mengandung uap air. Tetesan air yang terbentuk dalam proses daur ulang air menjadi bersifat asam dan jatuh ke bumi dan dikatakan sebagai hujan asam. Hujan ini mengakibatkan lingkungan perairan menjadi asam dan berbahaya bagi jenis flora dan fauna tertentu yang hidup di dalam air. Lingkungan darat juga dirugikan oleh hujan asam dengan matinya pohon-pohon yang tidak tahan terhadap keasaman yang relatif tinggi, rusaknya monumen yang terbuat dari batu, dan lain-lain. Unsur hara inorganik yang dibutuhkan tumbuhan seperti magnesium akan terhanyut akibat hujan asam sehingga tumbuhan akan mengalami kekurangan unsur tersebut. Di area pertambangan logam, unsur belerang yang bersenyawa dengan logam akan membentuk asam sulfat ketika mengalami oksidasi dalam lingkungan basah. Bila hujan turun, asam sulfat ini hanyut ke perairan sehingga menurunkan pH di lingkungan air. Dampak yang ditimbulkan oleh limpahan dari tambang terhadap perairan sama dengan hujan asam, atau malah lebih parah bila konsentrasi asam sulfat terlalu tinggi. Dalam lingkungan air tercemar yang tidak mengandung oksigen terlarut, senyawa belerang dari bahan organik akan diurai oleh bakteri anaerob dengan menggunakan sulfat dan mengeluarkan gas hidrogen sulfida atau H2S yang berbau seperti telur busuk dan gas metana atau CH4 yang dapat digunakan sebagai bahan bakar gas bio. Proses anaerob ini biasanya terjadi di dasar perairan yang airnya tidak bersirkulasi. Karena bagian bawah tersebut tidak mempunyai kontak langsung dengan udara sehingga mengurangi kemampuan air untuk melarutkan oksigen. Demikianlah materi mengenai siklus belerang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.